Teknologi dan media sosial telah banyak berperan dalam kehidupan modern kita. Mereka telah banyak memudahkan kita dalam meningkatkan produktivitas, mengelola akun media sosial, dan juga dapat menangani masalah privasi online. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Ada banyak alat membantu kita mengelola waktu, menyelesaikan tugas dengan lebih efisien, dan meningkatkan efektivitas kerja. Beberapa contoh alat produktivitas yang populer adalah Microsoft Office, Trello, Asana, Google Drive, dan Slack. Dengan menggunakan alat-alat ini, kita dapat dengan mudah mengatur jadwal, mengelola proyek, dan berkomunikasi dengan tim secara lebih efektif. Teknologi dan media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Dulu, kita berkomunikasi hanya dapat dilakukan dengan cara bertemu langsung atau hanya bertelepon saja. Tapi sekarang, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia dalam hitungan detik melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Teknologi dan sosial media juga memberikan akses ke informasi dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat daripada sebelumnya. Kita dapat membaca berita di seluruh dunia dalam waktu nyaris real time, dan platform sosial media memungkinkan pengguna untuk berbagi cerita, foto, video, dan lain sebagainya dengan orang lain. Banyak dari kita menggunakan media sosial untuk membagikan informasi pribadi seperti lokasi, gambar, dan status. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa informasi pribadi ini bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang kurang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dan sosial media secara bijak dan bertanggung jawab. Kita harus memperhatikan dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Kita harus meminimalisir dampak negatifnya, seperti masalah privasi online. Salah satu masalah privasi online yang sering terjadi adalah pengumpulan data tanpa izin oleh perusahaan dan organisasi yang mengelola platform media sosial. Data pribadi kita dapat diambil dan digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penargetan iklan yang tidak relevan, bahkan penipuan online. Itu ada yang tiba-tiba ngirim link, katanya buat dapat uang segini, buka link ini gitu. Kalau orangnya Miris, hal itu kerap saja terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Sangat mengkhawatirkan bagi pengguna yang awam atau orang yang sudah tua, yang belum terlalu paham dengan teknologi. Sangat rawan jadi sasaran empuk penipu online. Mengelola akun media sosial juga sangat penting untuk kehidupan modern kita. Media sosial telah menjadi bagian yang penting dari cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, terlalu banyak informasi pribadi yang diunggah ke media sosial dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari cara mengelola akun media sosial dengan benar, seperti memilih kata sandi yang kuat, mengatur pengaturan privasi yang tepat, dan membatasi informasi pribadi yang diunggah. Setelah mengetahui penjelasan tentang masalah privasi media sosial, sekarang kita akan melihat sudut pandang dan pengalaman dari beberapa mahasiswa UPI. Line, ya, Instagram, WhatsApp, sama TikTok. Kurang lebih ya, aku punya WhatsApp, Instagram, TikTok, sama Line. Sering banget sih paling kalau misalkan banyak waktu luang, terus juga paling buka TikTok gitu kan buat ngisi waktu hangat, buat hiburan juga, karena kan seru kan konten-konten TikTok. Cukup sering sih, dan yang media sosial yang paling saya gunakan itu biasanya WhatsApp, kalau udah paling Instagram, yang paling sering itu. Paling kayak ada nomor garis kenalan kayak gitu. Jadi waktu itu tuh cuma tiba-tiba aja lah, tiba-tiba ada yang bukan satu orang gitu ya di hari yang sama tuh, tiba-tiba ada yang ngechat gitu, minta link chat gitu. Minta link, nggak tahu minta link apa itu, tuh sama saya diblokir aja sih. Orang nelpon terus katanya ini om gitu, katanya om Yanto, padahal nggak punya om namanya Yanto gitu. Udahnya diblokir aja. Itu ada yang tiba-tiba ngirim link, katanya buat dapat uang segini, buka link ini gitu. Kalau orang yang awam kan pasti nggak ngerti, bisa aja mereka tuh ngebuka link itu, padahal harusnya bisa aja di link itu tuh ada apanya kan kita nggak tahu.
Pernah, jadi WhatsApp aku tuh kayaknya nomornya disebar gitu sama teman. Jadi waktu itu ada yang ngechat, dia tuh judi online, katanya nomor aku kesebar di Facebook. Jadi dia tuh nawarin kalau misalkan mau gak join judi online, soalnya nomor kamu tuh udah kesebar di Facebook. Terus juga katanya aku tuh udah pernah join beberapa judi online gitu, padahal nggak pernah ternyata. Kamu sih sebenarnya enggak sih, karena mereka juga nggak sering banget gitu. Cuma ya mungkin ada kekhawatiran karena kan namanya juga kan data gitu ya, takutnya dari mulai nomor juga tersebar terus digunain sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, terus malah dipakai yang nggak baik-baik. Nanti kan nama kita juga jadi yang nggak baik. Kalau menurut aku sih yang pertama itu kita jangan kayak mudah buat ngebagiin nomor atau misalkan akun sosial media ke siapapun, baik itu temen deket atau misalkan keluarga, karena itu bener-bener privacy juga kan. Terus juga jangan bener-bener masuk ke link yang sembarangan yang gak terpercaya lah, gitu sih. Kalau menurut aku mah ya jangan mudah percaya aja lah kayak gitu. Kalau misalnya ada yang ngechat tiba-tiba gitu kan, nomor dikenal atau yang apa tiba-tiba, kita harus cari informasi dulu lah gitu. Terus kalau misalnya ada yang ngasih link kayak gitu juga, jangan asal pencet linknya, jangan asal buka linknya. Kita cari informasi dulu, jangan langsung percaya gitu. Itu aja sih. Keseluruhan, teknologi dan media sosial membawa manfaat besar untuk memperluas jaringan sosial kita dan memperoleh informasi. Namun, kita perlu memperhatikan privasi online kita dan melakukan tindakan untuk melindungi data pribadi kita. Dengan begitu, kita dapat menikmati teknologi dan media sosial tanpa khawatir adanya pembobolan privasi.